Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun kita berada, pada edisi kali ini akan membahas tentang isu-isu adanya uang suap pemilu, pemilihan umum, baik itu pilpres, pilihan presiden, dan pileg, pilihan legislatif, dan lain-lain. Apakah itu haram atau tidak haram? Karena banyak pertanyaan dari saudara-saudara kita di mana-mana, gimana hukumnya menerima hadiah, uang, atau apa yang diberikan oleh calon yang mengikuti kontestasi pemilu agar dia mendukung atau memilihnya. Ini yang akan kita bahas. Jelas ini adalah hukumnya haram. Dasarnya hadis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Rajulun ala fadli ma'in bit tariq yamna'u minhu banas sabil wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunyah in a'tahu ma yurid wa falahu wa illa lam yafilahu wa rajulun yubayi'u rajulan bisil'atin ba'dal 'ashri fahalafa billah laqad u'tiya biha kadza wa kadza fasaddaqahu fa'akhadhaha wa lam yu'ta biha." Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Maksudnya tidak dipedulikan oleh Allah, tidak diberikan rahmat. Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka karena dosanya teramat besar, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Siapa 3 orang ini? Pertama, seorang laki-laki yang memiliki kelebihan air di perjalanan dan tidak mau memberikannya kepada musafir yang sedang membutuhkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang laki-laki yang membaiat atau memilih seorang pemimpin. Ia membaiat atau memilihnya karena dunianya saja. Artinya karena ada kepentingan dunia, duit atau apa gitu. Apabila pemimpin itu memberinya apa yang dia kehendaki, ia akan memenuhi, akan memilih. Dan jika tidak, maka tidak akan memenuhi. Yang ketiga, seorang laki-laki yang melakukan tawar-menawar sesuatu dengan orang lain setelah asar. Lalu penjual itu bersumpah demi Allah bahwa barang itu telah dibelinya dengan harga sekian. Lalu pembeli mempercayainya dan mengambilnya, padahal harganya tidaklah demikian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini jelas hadis sahih. Hadis di atas memberikan pesan yang jelas kepada kita bahwa memilih atau membaiat seorang pemimpin karena mendapatkan imbalan atau uang, hukumnya adalah haram dan dosa besar. Memilih pemimpin atau membaiat seorang pemimpin itu harus semata-mata karena Allah, semata-mata karena pemimpin itu layak, pantas, kemudian juga dapat dipercaya dan dapat membawa kemaslahatan bagi bangsa, negara, bagi umat Islam. Itu yang harus dipilih. Sedangkan uang yang diterimanya sebagai imbalan itu termasuk riswah atau suap yang diharamkan berdasarkan hadis tersebut dan hadis berikut ini. An Zawaid radhiyallahu an sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudhul 'ata'a ma dama 'ata'an fa idza tajahafat Quraisyun bainahal mulka wa shara al-'ata'u rushan 'an dinikum fada'uhum." Rawahul Bukhari fi Tarikh wa Abu Dawud fi Sunanihi. Dari Zawaid radhiyallahu an, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ambillah pemberian penguasa selama murni pemberian tanpa ada kepentingan." Dari dulu memang penguasa-penguasa biasanya memberikan pemberian, bantuan, santunan kepada rakyat. Apabila itu murni pemberian, maka diambil. Apabila orang-orang Quraisy telah memperebutkan kekuasaan,
Artinya orang-orang berebut kekuasaan dan pemberian berubah menjadi suap bagi agama kalian, artinya orang-orang yang berkepentingan, dukungan, memberi uang atau apa agar didukung, maka tinggalkanlah mereka. Tinggalkan. Artinya apa? Pemberiannya jangan diterima. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam At-Tarikh dan Abu Dawud di dalam sunannya. Hadis di atas memberikan pesan bahwa pemberian penguasa yang murni pemberian tanpa ada kepentingan itu boleh diambil dan hukumnya halal. Kalau tanpa ada kepentingan. Sedangkan pemberian penguasa karena kepentingan, yaitu untuk meraih dukungan dalam kekuasaan, hukumnya adalah haram dan tidak boleh diambil. Jadi begitu. Nah, mengapa demikian? Seorang muslim memilih pemimpin itu dasarnya adalah keimanan dan keislaman. Artinya apa? Pemimpin itu memang benar-benar layak, paling pantas untuk membawa kesejahteraan bagi umat Islam, bagi bangsa dan negara. Karenanya di dalam hadis ya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'amala rajulan min 'isabatin wa fi tilkal 'isabah man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khana al-mu'minin. Rawahul Hakim fil Mustadrak wa qala sahihul isnad wa lam yukharrijah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengangkat seseorang dari suatu golongan, padahal di antara golongan itu ada orang yang lebih diridhai oleh Allah daripadanya, maka berarti ia telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya, dan berkhianat kepada kaum beriman. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain, dan beliau berkata sanadnya sahih dan Al-Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Artinya apa? Di dalam memilih seorang pemimpin, seorang muslim harus memilih yang terbaik, harus memilih orang yang jujur, orang yang punya kemampuan, memilih orang yang kira-kira mendukung bangsa Indonesia, membawa umat Islam menuju kondisi lebih baik. Itu yang harus dipilih. Kalau tidak demikian, maka hukumnya haram. Nah, ini saudara-saudara beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu disampaikan dan dijadikan pelajaran bagi kita semua dalam rangka menghadapi kontestasi pemilihan umum 14 Februari 2024 yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat memilih pemimpin yang terbaik. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.